العالمين. الفاتحة. Ikuti bacaan niat taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan kaji kitab ini insyaallah. Setiap pertemuan akan dibaca bergantian karena bahasa Indonesia kitabnya, jadi insyaallah semua bisa. Dan nanti akan Habib terangkan apa yang harus diterangkan sedikit terus sampai khatam insyaallah. Semoga dikasih sehat dan mengamalkan ilmu yang kita kaji. Bismillah. Selanjutnya dipersilakan Bang Nono untuk membacanya. Nanti Habib menerangkan saat butuh keterangan. Bismillah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-musannifu al-habib Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Bismillah. Salat sunnah witir. 1. Pengertian salat sunnah witir. Salat sunnah witir adalah salat sunnah yang dilaksanakan setelah salat fardu isya. 2. Hukum sholat sunnah witir. Hukum sholat sunnah witir adalah sunnah dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sedangkan dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu hukumnya adalah wajib. Ya. Yang pertama, ta'rif, definisi dari sholat witir itu sendiri. Dikatakan definisinya adalah sholat sunnah. Dari definisi ini kita tahu bahwa ini adalah sholat bukan Ini kitab menganut mazhab Imam Syafi'i. Jadi sholat witir sunnah. Witrun itu bahasa Arab, artinya ganjil. Kebalikannya witir asyaf'u. Asyaf'u artinya genap. Kalau witrun artinya ganjil. Itu secara bahasa. Secara syariat dia adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya. Garis bawahi setelah sholat. Sholatnya dilakukan setelah sholat isya. Dari definisi ini kita dapat
pengetahuan satu dia sunnah, kemudian waktunya dikerjakan setelah melakukan sholat bi fi'li, bukan bil wakti. Setelah melakukan sholat isya masuk waktu sholat witir. Sudah adzan isya nih, belum sholat isya, langsung witir, tidak sah. Harus dilakukan setelah melakukan sholat Sholat isyanya jam berapa? Jam 2 malam. Witirmu jam 2 malam setelah sholat isya. Tak boleh dikerjakan dengan masuknya waktu sholat isya. Tidak sah. Masuknya sholat witir dengan fi'li, dengan mengerjakan sholat sama dengan tarawih. Kalau belum sholat isya, tidak sah tarawih. Belum sholat isya, tidak sah witir. Witir dikerjakan setelah mengerjakan sholat isya. Baik itu isyanya ditakdim atau ditakhir. Misalnya antum musafir ke Surabaya, ditakdim sholat maghrib, jamak takdim dengan sholat isya. Isyanya ditakdim, dikerjakan di waktu waktunya isya belum masuk, karena jamak takdim kan boleh, yang isya ditarik, dikerjain di waktu Jadi sholat maghrib dan sholat isya di waktu maghrib, itu jamak takdim. Boleh Bib? Setelah assalamualaikum dari sholat isya langsung sholat witir, boleh. Karena waktunya witir bifi'li, dengan mengerjakan sholat Paham enggak nih? Waktu isya belum masuk Bib. Iya. Kamu musafir, kamu boleh jamak takdim. Waktu isyamu adalah di waktu maghrib. Dan sholat witir masuknya dengan sholat, mengerjakan sholat. Wadih, jelas? Jadi kalau Habib bilang wadih, itu bahasa Arab artinya jelas. Guru-guru kami kalau ngajar begitu, wadih. Kalau Habib Muhammad Amin, sufkef. Itu, lihat bagaimana? Fahimtum? Nah itu istilah yang biasa digunakan kalau belajar di Timur Tengah untuk murid-muridnya. Fahimt? Kalau di Tarim, fahimt? Faham kamu? Wadih, jelas. Jawabannya wadih. Apa? Kalau memang wadih, kalau memang jelas. Kalau tidak jelas jangan wadih. Kalau belum, lama. Apa? Lama. Itu artinya belum. Bisa diulangi lagi nanti sama. Kemudian yang kita baca barusan, hukumnya khilaf antara mazahib. Salat witir ini wajib. Karena istilah wajib dalam mazhab Imam Hanifah beda dengan fardu. Fardu lain, wajib lain. Dalam mazhab Imam Syafi'i sama. Antara wajib sama fardu sama. Kecuali di bab haji. Kalau di bab haji, di mazhab Syafi'i beda. Ada wajibatul haji, wajib-wajibnya haji. Ada, dari tadi ini yang ramai ini. Ada rukun-rukunnya haji, fardu-fardunya haji. Beda di dalam bab haji. Yang berangkat haji harus fahamin. Antara arkanul haji, wajibatul haji. Jadi wajib dalam mazhab Imam Syafi'i sama dengan fardu. Kecuali di bab haji. Dalam mazhab Imam Syafi'i dalam bab haji dibedain. Wajibatul haji dan arkanul haji, rukunnya haji, fardunya haji. Kalau fardunya haji harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan batal hajinya. Wukuf di Arafah, niat dan semacamnya. Kalau wajibnya haji harus dilakukan. Tapi kalau ditinggal tidak membatalkan hajinya. Harus dibayar dam. Seperti mabit, nginep di Mina. Itu sunnah. Ya, niat di miqat itu wajib. Jadi wajib dan fardu beda di dalam bab haji saja dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Imam Hanifah, wajib sama fardu beda di banyak hal. Termasuk dalam sholat itu kata dalam mazhab Imam Hanifah hukumnya wajib. Dalam mazhab kita hukumnya witir itu wajib untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk khususiyat. Untuk diri Nabi mewajibkan diri sendiri. Khususiyat.
Salat malam bagi Nabi wajib. Mewajibkan diri sendiri. Untuk umatnya sunnah. Karena Nabi tidak ingin memberatkan umat ini. Ingat ketika salat malam Ramadan Nabi keluar malam pertama, malam kedua, malam ketiga tidak keluar. Atau malam keempat tidak keluar. Sahabat nunggu di masjid. Kenapa tidak keluar ya Rasulullah dari malam? Banyak sahabat nunggu. Khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir kalau aku keluar sholat malam bersama kalian, sholat malam ini aku khawatir diwajibkan kepada kalian. Jadi aku tidak keluar rahmatan, kasihan sama umat. Sudah 5 waktu saya ditambahi sholat malam wajib, nanti dosa lagi ditinggal. Jadi Nabi itu kasihan. Siwak sama, sholat malam, siwak, saum wisol, puasa nyambung, itu khususiat untuk Nabi. Menikah lebih dari 4, 5, 6, 7 itu khususiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat malam wajib di sisi Nabi, untuk umatnya hukumnya sunnah. Dan itu da'bus sholihin, kebiasaannya orang-orang soleh. Salat malam termasuk witir, kebiasaannya orang-orang soleh. Da'bus sholihin. Tidak ada orang soleh kecuali pasti punya bagian dari waktu sholat malam. Tidak ada orang wali diangkat jadi wali kecuali waktu malam. Pengangkatan waliullah itu malam. Ahli sholat malam. Kecuali wali kota siang hari pengangkatannya. Paham tuh? Antum mau jadi wali kota apa walinya Allah? Allah waliyul mu'minin. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Maksudnya walinya ini penolong. Al-wali bermakna penolong, pemelihara, penjaga, tergantung siyakul kalimah, susunan kalimat. Untuk mengartikan ala aulia, ala inna aulia Allah, aulia, wali, dan sebagainya. Baik, itu hukumnya. Hukumnya sunnah, tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaifan wala syitaan. Musim dingin, musim panas, tidak pernah ditinggal oleh Nabi kita. Selalu sholat. Sholat malam. Sholat witir. Baik. Iqra. 3. Dalil dan keutamaan sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir memiliki keutamaan yang sangat besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Allahumma salli alaihi. Inna Allah a'addakum fi sholatin hiya khairun lakum min humrin na'am wa hiya dhikru. Rawahu Tirmidzi. Qaulul humru bi dhammil hamid wa sukunil mim yaqul Ahmad. Artinya, sesungguhnya Allah telah memberikan untuk kalian sholat. Dia sholat tersebut lebih baik bagi kalian daripada kemah unta yang terbaik. Dia adalah sholat witir. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma salli alaihi. Al-witru haqqu, faman lam yutir falaysa minna. Rawahu Ahmad dan Baihaqi. Artinya, sholat witir adalah hak, dianjurkan. Maka barang siapa yang tidak sholat witir, maka dia bukan termasuk dari kelompok kami. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma salli alaihi. Inna Allah witrun yuhibbul witra wa awhiru ila ahlil Quran. Hadis riwayat Ahmad Baihaqi. Artinya, sesungguhnya Allah adalah witir dalam huruf 1. Maka sholat witirlah kalian, wahai ahlul Quran, orang yang mengikuti hukum Quran. Ya, sekarang tentang keutamaannya. Keutamaan sholat witir. Di dalam hadis disebutkan, Autiru ya ahlal Quran, fa innallaha witrun yuhibbul witra. Berwitirlah kalian wahai ahli Quran, ahli Islam. Ahli Quran berarti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang diturunkan Al-Qur'an. Berwitirlah kalian, salatlah witir. Sesungguhnya Allah itu witr, ganjil. 1.
Esa yuhibbul witr, dan suka pada yang ini. Makanya kalau memulai atau memilih sesuatu ganjil, suka pada yang ganjil. Makan buka puasa kurma 1 ganjil, 3. Lapar beb, milih yang ganjil selanjutnya 5, 11 paling banyak. Gak usah makan nasi mas. Allah suka pada yang ganjil. Berwitirlah wahai ahli Quran, sesungguhnya Allah itu ganjil dan suka pada yang ganjil. Ini hadis yang ke nomor 3. Yang pertama, Allah qad amaddakum, Allah sudah memberi pada kalian sebuah pemberian yang namanya salat witir, yang jika dikerjakan lebih baik min humarin na'am. Humar an-na'am, binatang ternak yang kemerah-merahan. Ini istilah yang digunakan oleh orang Arab untuk menyipati unta terbaik mereka. Dulu tidak ada Mercy, tidak ada BMW, tidak ada Fortuner. Jadi untuk menyipati dan membuat anjuran supaya tertarik itu dengan sesuatu yang paling indah saat itu, kendaraan unta namanya humar na'am, hamr. Nah kalau sekarang mungkin lebih baik dari Mercy, lebih baik dari Alphard, lebih baik dari semua mobil yang mewah adalah sholat witir yang kau kerjakan. Karena kalau saya bilang lebih baik dari unta, kayaknya kurang menarik kan tuh. Unta, kayak apa? Saat itu digunakan. Yang terbaik kendaraan termewah adalah humar na'am. Nah, sehingga kalau sekarang saya kasih unta terbaik, kayaknya antum kurang gairah. Tapi kalau kendaraan yang terbaik sesuai dengan zaman antum, Mercy, BMW, Alphard, yang harganya MM-an, sholat witirmu lebih baik dari itu semuanya. Paham tuh? Baik. Kemudian al-witru haq, witir itu pantas untuk dikerjakan. Faman lam yutir falaisa minna, bukan golongan kami kalau tidak sholat witir. Kalau tidak sholat witir bukan golongan kami, golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sudah dengerin informasi kayak gini, Nabi kalian tidak pernah meninggalkannya, baik di musim dingin maupun musim panas. Sebagian di antara kita taunya witir di Ramadan tok, karena ngikuti tarawih sama imam di masjid. Lepas Ramadan goodbye, tidak ada witir. Padahal witir itu di Ramadan dan juga di luar Ramadan dikerjain setelah sholat isya, yang pasti dan tidak pernah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa sholat witirnya Nabi? 11 rakaat tiap malam. Habib Umar bin Hafid, guru-guru mulia, di sholat witirnya sambil baca Quran. Jadi sebulan hatam di sholat witir karena 11 rakaat. Kan kadang banyak yang nanya nih, kalau malam saya bangun terus beb, jam 2, jam 3, cuma bingung mau ngapain. Sholat 11 rakaat witir. Allahu Akbar, baca Quran dari juz awal. Satu malam nanti ambil setengah juz atau jadi wiritan kamu setiap malam, sholat malam kamu dengan witir 11 rakaat. Sebulan kamu hatam, 2 bulan kamu hatam, punya bacaan Quran dalam witirmu. Tidak apa-apa. Jangan nunggu Ramadan yang mau 1 juz. Kalau kau bisa untuk itu, sholat malam dengan sholat witir. Seandainya tidak ada hadis ini, cukup bahwa Nabi tidak pernah meninggalkannya baik safar maupun hadar, sudah cukup jadi keutamaan jika kau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam salat witir enggak? Belum dengar kabar. Mulai nanti malam setelah dengar pengumuman ini tidak boleh tinggal. Oh saya lupa beb, tadi malam ketiduran beb, diqadha. Setiap sholat sunnah yang punya waktu, jika ditinggal sunnah diqadha. Paham tuh? Tapi jangan diqadha terus.
Tiap hari dikodok, lama-lama jadi kodok alias kata. Salat we? Wadah? Wadah. Baik. Bismillah. Jumlah rakaat. 4. Jumlah rakaat salat witir. Jumlah rakaat salat witir paling sedikitnya adalah 1 rakaat dan paling banyaknya adalah 11 rakaat. Dan hukum jika selalu mengerjakan salat sunnah witir hanya 1 rakaat adalah makruh. Baik. Paling sedikitnya adalah 1 rakaat. Iya kan? Kan ganjil 1 rakaat. Sholli sunnatal witri rakaatan. Lillahi ta'ala Allahu akbar. Fatihah, baca kulhu atau Assalamualaikum, itu paling sedikitnya. Ganjil. Boleh kamu lakukan kalau kamu kecapean. Daripada kamu tidak sholat witir, kecapean banget, tidak kuat. Daripada tidak sholat walaupun hanya 1. Tapi jangan tiap malam 1 tok. Kemarin 1, besok 1. Sudah witir? Sudah, kan cuma 1 witir. Bakhil kamu, cerai kamu. Mintanya, ya Allah fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Bayarnya 1. Terlalu, tidak sesuai. Takut hadis yang saya sampaikan di ceramah kemarin itu loh. Innahu sa'ala yas'alu manzilatan lam yablughuha bi amali. Ada orang minta permintaan yang besar, tidak bisa digapai, tak sesuai dengan amalnya. Akhirnya diuji dengan penyakit supaya tercapaikan harapannya. Amalannya pas-pasan, mintanya gede. Dan nutut. Untuk bisa dapat, akhirnya sama Allah diuji dengan penyakit, pas dapat dia. Jadi kalau itu cuma witirnya 1, mintanya gede, harus kena penyakit baru dapat hajat-hajat. Jangan ya. Dan paling banyak 11 rakaat. Riwayat hadis Siti Aisyah. Salat malam Nabi di luar Ramadan maupun di Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Itu salat witir. Cuma sama saudara kita tetangga yang lain paham dijadikan dalil salat tarawih. Akhirnya salatnya 11 rakaat. Padahal itu hadisnya di Ramadan maupun di luar Ramadan. Jelas itu berarti bukan tarawih. Salat malam Nabi, salat witir itu 11 rakaat. 2 rakaat, Assalamualaikum. 2 rakaat, Assalamualaikum. Sampai salam 5 kali, terakhir witir 1 kali. Nanti diterangkan caranya gimana. Ya, paling banyak berapa? 11. Bisa tiap malam 11, kata Habib tadi sambil ngatamin Quran. Hebat kamu. Hebat, itu yang terbaik. Itu amalannya Nabi. 11 rakaat, 2 rakaat sambil baca Quran, setengah 2 lembar. Nanti dihitung sendiri. Itu amalannya Nabi. Ya, sambil ngatamin Quran 2 rakaat. Tidak bisa Beb, saya milih 3. Ya bagus, tidak apa-apa. Banyak yang ngamalkan 3 sih. Yang malas-malas tuh 3 minimal. Nanti caranya bisa seperti sholat maghrib. Itu namanya wasal. Langsung, seperti sholat maghrib persis. Ada yang namanya fasl. Dipisah. Seperti waktu tarawih di Ramadan. 2 rakaat, Assalamualaikum. Kemudian bangun lagi 1 rakaat. Itu namanya fasl. Nanti dirangkan di bawah ini. Jadi minimal antum ngamalkan berapa? Lebih dari itu silahkan. Bisa 11 hebat antum. Luar biasa kalau istiqomah. 11 rakaat. Itu baru sholat witirnya. Gerak. 5. Waktu sholat sunnah witir. Waktu sholat sunnah witir dimulai dari setelah melaksanakan sholat isya, meskipun dengan cara jamaah, sampai menjelang azan subuh. Tidak sah melaksanakan sholat witir sebelum menunaikan sholat isya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang lebih utama adalah jika dilakukan waktu sepertiga malam terakhir. Hal ini jika yakin bahwa dilaksanakan sebelum terbitnya fajar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Artinya, jadikanlah untuk sholat subuh kalian pada malam hari adalah sholat sunnah witir. Hadis riwayat Bukhari. Jika
Baik. Sekarang waktunya. Tadi sudah disinggung bahwa waktunya sholat witir setelah melakukan sholat ingat ya, bifi'li. Dengan mengerjakan sholat isya. Bukan biwakti, dukhuli. Bukan dengan waktu masuknya sholat isya. Tapi dengan mengerjakan sholat isya, berarti masuk sholat Itu yang pertama. Kemudian, sampai kapan, Beb? Sampai bidukhuli wakti al-fajr. Masuknya waktu sholat subuh. Ingat ini poinnya nih. Masuknya witir bifi'li dengan mengerjakan sholat isya. Keluarnya witir dengan masuknya waktu subuh. Bukan dengan mengerjakan sholat subuh. Masuknya bifi'li, keluarnya biwakti. Paham dah ini? Wadih. Masuknya bifi'li, yaitu dengan mengerjakan sholat isya. Keluarnya biwakti, dengan masuknya waktu sholat subuh. Jadi kalau sudah adzan subuh itu belum witir, ya sudah qadhaan jadinya. Saya belum sholat subuh, iya karena keluarnya witir dengan masuknya sholat subuh. Nanti diterangkan khilaf ulama dalam menentukan itu. Kemudian, kalau belum sholat isya langsung sholat witir dulu, tidak sah sholatnya karena belum masuk waktu. Sudah jam 12 malam, Beb, isya sudah. Kamu sudah sholat belum? Belum. Ya belum berarti. Belum masuk waktu witir bagi kamu. Kalau kau sudah sholat isya, walaupun itu jam 7, sudah masuk waktu witir itu. Karena masuknya dengan mengerjakan sholat isya. Afdolnya sholat witir itu dilakukan di akhir malam. Ngamalkan hadis, ij'alu akhir sholatikum witra. Jadikan akhir sholatmu sunnah, akhir sholat sunnahmu adalah sholat bagusnya jam 3. Terakhir dari sholat malammu. Kalau kamu terbiasa bangun malam. Kalau terbiasa bangun malam, bagus. Setelah sholat isya, sholat ba'diyah. Setelah itu istirahat. Jam 2 bangun, sholat tahajud 2 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Bagus, jadikan penutup sholat sunnahmu adalah kalau terbiasa bangun Udah terbiasa, Beb. Saya mau membiasakan telambes terus. Nawaitu witir nanti telambes. Nawaitu witir nanti telambes. Wis cok dipercaya wis. Kalau orangnya kayak gitu lebih baik sholatnya di awal waktu. Kapan itu? Setelah melakukan sholat ente sholat isya, kemudian sholat ba'diyah isya. Setelah itu sholat witir dah. 3 rakaat. Mau pakai cara seperti sholat maghrib boleh. Mau dipisah boleh. 2 sama 1. Setelah melakukan sholat ba'di. Ternyata setelah tidur jam 3 bangun saya, Beb. Ya apa, Beb? Boleh sholat lainnya? Boleh. Lebih baiknya akhirnya sholat adalah witir. Tapi kalau kamu ternyata bangun, ternyata ketepaan. Bangun dan punya kemauan untuk sholat. Yang bangun itu ketepaan tuh banyak. Cuma yang mau langsung sholat susah. Kadang bangun cuma mau lihat HP. Sopo WA tengah malam. Saya bangun jam 2 lihat kok sih aktif wong iki. Ya Allah, zaman sekarang ini bisa kebaca ya. Bahkan aktifnya jam berapa? Aktif terakhir jam 2, jam 3 berarti nonton Piala Dunia ini dan semacamnya. Nah, kalau kamu tidak terbiasa bangun malam, ya sholat di awal waktu. Jangan kebanyakan kelewat kalau kamu tidak sholat. Setelah sholat isya kamu sholat witir. Mau 11 rakaat, mau 3 rakaat, silahkan. Seperti itu. Siapa yang takut man khafa an la yakuma min akhir lail, hadis dalam riwayat Muslim, siapa yang takut untuk tidak bangun malam, maka witirlah di awal. Siapa yang biasa bangun malam, maka witirlah di akhir. Karena inna akhir lail, salat akhir lail itu masyhudah. Salat akhir malam itu disaksikan. Apa artinya masyhudah di sini?
Sama dengan sholat fajri. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan Quran di waktu sholat subuh itu disaksikan. Begitu juga bacaan Quran di waktu sholat di akhir malam disaksikan oleh para malaikat. Malaikat lail sama malaikat nahar sip-sipan. Yang malaikat malam mau naik ke langit, yang malaikat siang mau turun dari langit, sip-sipan. Nah, ketika mau sip-sipan itu dua malaikat ini yang bertugas nunggu bacaan Quran yang dibaca oleh orang-orang waktu sholat malam dan sholat subuh. Makanya kalau sholat subuh baca Qurannya sunnah diperpanjang karena disaksikan oleh malaikat. Begitu juga bacaan Quran di waktu akhir malam disaksikan oleh malaikat, sunnah diperpanjang. Karena malaikat itu kata Ibnu Shalah rahimahullah tidak punya ibadah yang namanya baca Quran. Ibadah baca Quran itu dikhususkan untuk umat manusia dari umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari rindunya malaikat ingin dengan pahala Quran, mereka nguping. Ngerti nguping? Ingin mendengar langsung bacaan Quran dari umat manusia. Nah ini masyhuda, ini disaksikan oleh malaikat. Mereka sendiri enggak, Quran diturunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Makanya kalau sholat subuh hendaknya baca ayat imam-imam yang panjang. Jangan sholat subuh baca kulhu, baca wal asri. Malaikat yang nunggu semalaman ingin menikmati bacaan Quranmu. Sing ditunggu-tunggu ternyata kulhu meneh sing metu. Terlalu pendek, seakan malaikatnya seakan. Kalau panjang, waduh, duduk malaikatnya senang mendengar. Apalagi hari Jumat, sunnah baca surat As-Sajdah rakaat pertama, surat Al-Insan rakaat kedua. Sunnah. Kalau hari Jumat, itu di Mekah, di Madinah begitu, di Hadramut begitu. Jumat, surat Sajadah rakaat pertama, surat Al-Insan, kata ulama surat Ahlul Bait, surat Al-Insan itu juz 29. Jumat subuh. Dah apal beb. Sabihis, surat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Wes cok ditawar meneh wis. Subuh karena disaksiin oleh malaikat yatana'amun, bernikmat-nikmat mendengar bacaannya imam dan orang yang sholat witir dengan bacaan Qur'annya. Wa hakadha. Fahimtum waktu sholat witir sudah faham? Baik, jelas ya? Baik, itu dia waktunya. Ba'du, silakan. Faedah 1. Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai waktu sholat sunnah witir adalah sebagai berikut. A. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, waktu sholat sunnah witir dimulai dari setelah melaksanakan sholat fardu Isya sampai menjelang azan subuh. Nah, sudah dijelaskan. A. Ayo B. B. Menurut pendapat sebagian ulama, waktu sholat sunnah witir dimulai dari setelah masuknya waktu sholat Isya, meskipun sebelum melaksanakan sholat Isya sampai menjelang azan subuh. Ini pendapat nomor 2. Tapi yang kuat yang A, ya. C. Menurut pendapat sebagian ulama, waktu sholat sunnah witir dimulai dari setelah melaksanakan sholat Isya sampai melaksanakan sholat subuh. Yang C melaksanakan sholat Isya sampai melaksanakan sholat subuh. Bifi'li Isya dan keluar bifi'li subuh. Itu yang C. Tapi yang kuat pendapat yang A tadi, yaitu bifi'lil Isya dan keluarnya dengan waktu sholat subuh. Masuknya dengan mengerjakan sholat Isya dan keluarnya dengan masuknya waktu sholat subuh. Itu pendapat yang kuat. Ini faidah aja, tambahan-tambahan yang disebut oleh guru mulia kita untuk menerangkan tentang faidah-faidah tentang khilaf ulama tentang waktu masuknya sholat subuh dan sholat witir dan keluarnya. Baik, sudah saya jelaskan itu. Faidah 2. Faedah 2. Waktu al-khulafa ar-rasyidin dalam melaksanakan sholat sunnah witir. Waktu al-khulafa ar-rasyidin dalam melaksanakan sholat sunnah witir adalah sebagai berikut. A. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengerjakan sholat sunnah witir pada waktu permulaan malam. B. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengerjakan sholat sunnah witir pada waktu malam terakhir. Dalam kitab Al-Hawid Al-Kabir karya
ruwiya. Ruwiya. Ruwiya anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kana yutiru wa yanamu thumma yaqumu fa yatahajjad wa mithluhu an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa kana Umar al-Khattab radhiyallahu anhu yanamu thumma yaqumu fa yatahajjad wa yutiru ba'dahu wa mithluhu an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Mas'ud faqala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li Abi Bakr amma anta fatahu bil hazmi wa qala li Umar radhiyallahu anhu wa amma anta fata'malu amalan ajlan. Nah, bagaimana Khulafaur Rasyidin mengerjakan sholat witir? Khulafa itu jamak dari khalf, belakang. Khulafa ar-Rasyidin, orang-orang yang terbimbing, membimbing, ar-Rasyid. Belakang maksudnya di sini khulafa itu belakangnya Nabi. Setelah Nabi, mereka di belakangnya yang meneruskan perjuangan Nabi. Makanya julukannya kalau Sayyidina Abu Bakar itu Khalifatu Rasulillah. Belakangnya Rasulullah. Artinya setelah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Jadi jamak khulafa. Khalifah. Khalifah pemimpin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julukan Sayyidina Abu Bakar Khalifah. Dari khalfa itu. Julukan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali Amirul Mukminin. Julukan Amirul Mukminin keluar setelah Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar khutbah, kemudian ada seorang yang ngacung, "Anta amiruna, engkau adalah pemimpin kami." Dari situ umat Islam memanggil Amirul Mukminin, pemimpinnya umat beriman. Sayyidina Utsman juga Amirul Mukminin, Sayyidina Ali juga Amirul Mukminin. Makanya kalau salat tarawih panggilan itu hendaknya kalau Sayyidina Abu Bakar Khalifatu Rasulillah. Kemudian Sayyidina Umar Khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Terlalu panjang ke sahabat waktu itu akhirnya disingkat jadi Amirul Mukminin. Jadi Sayyidina Abu Bakar tidak dapat julukan Amirul Mukminin, Sayyidina Umar dapat. Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Faham toh? Bagaimana witirnya mereka? Beda-beda tuh. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman di awal waktu setelah sholat Isya. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali di akhir malam. Jadi kalau antum ngerjain witirnya di awal berarti ikut mazhabnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Sama-sama bagus. Yang tidak bagus yang tidak sholat witir. Kalau antum milih malam, biasa malam Sayyidina Umar dan Sayyidina, kata Nabi, "Anta ya Abu Bakar, kamu hai Abu Bakar, akhadta bil hazmi." Ngambil, dikumpulkan, dipaketkan. Hazm artinya paketan. Dengan semangat. Maksudnya dipaketkan dengan sholat Isya, ba'diyah langsung. Anta ya Umar bil ajliyat. Bil ajliyat. Bil ajlat. Artinya kuat. Ajlat itu kokoh, kuat, tangguh. Bisa bangun di akhir dan keduanya dipuji oleh Rasulullah. Karena sesuai dengan aktivitas masing-masing beda. Yang penting dikerjakan sholat witirnya. Ada yang di awal waktu, ada yang di akhir waktu. Kalau bisa akhir waktu itu lebih afdol karena masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Kalau takut ketinggalan, takut tidak sholat, ya lebih baik setelah ba'diyatul isya langsung sholat Perkara dibangunkan ya sholat lainnya nanti di situ. Tidak apa-apa, sholat lainnya di situ. Taib. Itu dia terkait tentang Khulafaur Rasyidin, kapan sholatnya. Cara sholat witir. Ada waktu? Bismillah. Cara sholat sunat witir. Jika seseorang akan melaksanakan sholat sunat witir dengan 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat, maka terdapat 2 cara dalam melaksanakan, yaitu A. Wasl bersambung, yaitu rakaat terakhir bersambung dengan rakaat sebelumnya. B. Wasl terpisah, yaitu rakaat terakhir terpisah dari rakaat sebelumnya. Cara ini lebih utama atau
Tadi sudah Habib jelaskan. Caranya ada dua sholat witir itu. Ada yang pertama wasal. Wasal itu dari wasala yasilu, nyambung. Disambung seperti sholat maghrib. Seperti sholat maghrib. 2 rakaat tasyahud, kemudian berdiri, kemudian rakaat terakhir. Itu wasal. Biasanya kalau malas-malas pakai yang ini. Karena lebih cepat. Lebih baik. Dan afdolnya adalah fasal. Fasala itu pisah. Dipisah antara rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya. 3 rakaat beb, mau sholat beb. Ya sudah. Usolli sunnatal witri atau rakaataini minal witri. Aku sholat 2 rakaat dari witir. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau sholat usolli sunnatal witri, aku sholat ganjil 2 rakaat. 2 rakaat tidak ganjil. Jadi sholatnya usolli sunnatan minal rakaataini minal 2 rakaat dari tasyahud, assalamualaikum. Kemudian usolli sunnatal witri rakaatan. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Itu lebih afdal. Kenapa? Karena lebih banyak takbirnya. Niatnya 2 kali, ya kan? Takbirnya 2 kali, salamnya 2 kali. Semakin banyak yang dilakukan, semakin banyak juga pahalanya. Sehingga kalau bisa fasal. Seperti sholat tarawih kalian kalau witir biasanya belakangnya disambung apa dipisah? Seandainya disambung juga boleh, cuma afdalnya dipisah. Antara pemisah dari yang 2 rakaat sama 1 rakaat jangan terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama. Jadi disambung atau dipisah itu lebih afdal karena memperbanyak amalannya. Salat sunnah witir dengan cara fasal dan wasal. Soal. Ya. Ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa cara fasal dipisah lebih baik dari wasal. Ayo. 2. Jika jumlah rakaatnya dengan cara wasal lebih banyak atau jumlah rakaatnya sama, akan tetapi jika dilakukan dengan wasal tidak diberi waktu sholatnya, dan jika dilakukan dengan cara wasal maka akan cukup waktu sholatnya. Maka pada 2 masalah di atas yang lebih utama adalah dilakukan dengan cara wasal. Tadi sudah dibilang bahwa cara fasal dipisah lebih afdal dari cara wasal yang disambung. Kecuali cara wasal nyambung lebih afdal jika 1. Rakaatnya wasal lebih banyak dari rakaatnya fasal. Yang fasal 3 rakaat, yang wasal 11 rakaat. Yang bagi wasal karena lebih 2. Allahumma shalli ala Muhammad. Cara wasal lebih baik daripada cara fasal jika waktunya mepet. Beb, saya kalau pakai cara fasal, waktunya kan 2 kali salam. Tidak cukup, beb, adzan subuh nanti. Tapi kalau saya pakai cara wasal kayak maghrib, nyambung, insya Allah cukup waktunya. Maka wasal di situ lebih baik. Karena kalau keluar dari waktu, bisa hukumnya qadha, bukan ada lagi. Jadi, wasal jadi lebih baik dengan 2 cara. Jika rakaatnya lebih banyak, dan jika waktunya cukup untuk wasal. Fasal lebih baik daripada wasal kalau dilakukan dengan bilangan yang sama dan di waktu yang cukup. Jelas? Antum mau milih wasal apa fasal? Yang hadir ini enakan fasal apa wasal? Fasal lah. Ngerti tidak fasal sama wasal ini? Faslun. Fasal dipisah, wasal paham tuh? Antara tidak ada yang nomor 3. Pilihannya cuma 2. Nomor 3 berarti tidak sembahyang witir itu. Taib. Surat yang sunnah dibaca. Ayo hatamkan. Surat yang sunnah dibaca adalah sholat sunnah witir. Surat yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat sunnah witir setelah membaca surat Al-Fatihah yaitu jika sholat sunnah witir sebanyak 3 rakaat, maka surat yang dianjurkan untuk dibaca adalah A.
Jelas ya? Ini imam-imam juga harus tahu. Surat yang pertama, surat Fatihah, ini kalau 3 rakaat. Kalau 11 rakaat, kata Habib tadi, boleh dengan menghatamkan Al-Qur'an. Nyampe di penghujung, seperti ini, sunnah Nabi. Kurang 3 rakaat, penutupnya kayak gini. Misalnya 2 rakaat, pakai baca Quran, 1 juz. Rakaat ketiga, rakaat keempat, kayak tarawih gitu. Yang kurang 3 baru surat Al-A'la, Sabbihisma Al-A'la itu. Rakaat keduanya Al-Kahfi. Rakaat ketiganya Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Sunnah. Banyak ini orang yang ngentengkan, padahal hafal Quran. Tapi sholat witir dia tidak tahu sunnahnya baca apa. Nabi baca apa. Pakai surat yang lain. Ini dia. Rakaat pertama Al-A'la, Sabbihisma. Kedua Al-Kafirun. Ketiga Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain itu A'udzu birabbil falaq dan A'udzu birabbin. Faham tuh? Ini sholat bacaan surat yang ma'thurah, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh saya beb, mau baca 1 juz Quran beb, 3 rakaat, tetap lebih afdol yang ma'thurah, yang dianjurkan langsung dari amalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya faedah yang lain. Mungkin ada pertanyaan, tidak apa-apa, sambil ngacung, sambil baca. Ya. Fadhal Ustaz. Apa iskalnya Ustaz? Ya. Wajib yang sama fardu di dalam mazhab Imam Abi Hanifah dibedain. Fardu yang qat'i dalilnya. Kalau wajib qat'i dan mutawatir, dalilnya pakai dalil qat'i dan mutawatir, fardu dalam mazhab Abi Hanifah. Yang wajib tidak pakai dalil qat'i atau mutawatir, di bawahnya hadis sahih tapi bukan mutawatir atau bukan qat'i. Itu dibedakan. Cara pandang dalam menilai dalil dalam mazhab Abu Hanifah membedakan 2 hukum itu. Kalau ada qat'inya dan mutawatir, fardu. Kalau cuma hadis sahih biasa, maka dihukumi wajib saja. Dibedakan. Sehingga dalam mazhab Imam Abu Hanifah, salat witir wajib bukan fardu karena hadisnya mereka terima sahih, tidak mutawatir atau tidak qat'i. Kadang Nabi sholat di depan sahabat, kadang tidak sholat. Di rumahnya tidak kelihatan. Nah itu akhirnya tidak tiap malam. Akhirnya dihukumi wajib. Kalau di mazhab Imam Abi Hanifah termasuk mutaradifat. Dalam mazhab Imam Syafi'i termasuk hukum-hukum yang sama. Di antaranya fardu, maktub, wajib. Itu nama lain dari fardu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau sunnah mustahab, nafilah, tatawu, tabarru, nah itu jenis-jenis sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Faham Ustaz ya? Banyak ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari malam salatlah tahajud di waktu malam. Nah, sebagian ulama mengartikan ini bahwa sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah bangun dari tidurnya. Sholat sunat tahajud namanya. Sebagian lagi menganggap tahajud itu ya witir itu. Karena hadisnya cuma 1. Maka Rasulullah SAW, sholatul lail Rasul SAW, Ramadan dan di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak ada riwayat versi sholat tahajud Nabi khusus gitu. 11 rakaat witir itulah yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah tentang sholat malamnya Nabi Muhammad SAW. 11 rakaat. Ketika sholat witir itu antum melakukan setelah bangun tidur, langsung termasuk bisa masuk ke sholat witir. Usolli sunatal witri rakaataini, 11 rakaat, maka itu setelah dilakukan bangun tidur itu adalah juga sholat malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah,
Kalau antum mau lainkan, mau ngikuti yang bedain, tidak apa-apa. 11 rakaat witirnya, tahajudnya 2 rakaat, usolli sunata tahajud rakaataini. Di luar dari 11 rakaat itu. Kalau antum mau ngikuti pendapat yang mengatakan bahwa sholat witir itu adalah sholat malamnya Nabi, ya cukup. Dengan 11 rakaat itu berarti antum sudah sholat malam. Yang penting dilakukan setelah bangun itu. Kalau dilakukan ba'dal isya, ya tak ada tahajudnya. Karena belum tidur. Wadah Ustaz ya. Nah, jadi tekniknya seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Nanti Habib Muhammad nyampaikan di sini di belakang. Antum setelah sholat witir ba'dal isya sudah genap, antum mau sholat tahajud lagi, mau sholat hajat lagi, sholat taubat, sholat lain tidak makruh. Walaupun sebenarnya sholat witir sebaiknya dilakukan di akhir penutup dari sholat malam. Sebaiknya. Kalau tidak bisa, tepak bangun, surah witir, tepak bangun mau sholat lagi, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tidak usah sholat witir lagi kalau sudah sholat witir di depan. La witrana fil lailah. Tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Kecuali diniati i'adah, lain lagi babnya seperti ahlu tarim. Sudah sholat di Darul Mustafa witir, sholat lagi di Ba'alawi witir. Diniati i'adah boleh, karena setiap sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, sunnah i'adahnya. Sunnah i'adahnya itu kaidah fikih. Setiap sholat sunnah yang punya waktu, sunnah kodoknya jika ditinggal. Setiap sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, sunnah i'adahnya. Mu'adah. Ya, satu lagi. Fadhil. Kami. Ya, ini termasuk tahdzir, peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan golonganku. Nah, untuk mengartikan kalimat bukan golonganku berarti keluar dari umat Nabi Muhammad. Lihat dulu, ente tidak witirnya karena apa? Kalau antum ingkar dengan kesunahannya, ingkar, mujahid, melawan kesunahannya, ingkar, benci, ya bisa keluar dari umat Nabi Muhammad. Bahkan bisa murtad kalau ingkar dan menghina. Tapi kalau antum males, tidak witir, tidak kawin, kenapa? Belum ada hasrat. Kayak Imam Nawawi, belum ada, tidak kawin. Oh, yang tidak kawin berarti keluar dari umat Nabi. Lihat dulu. Impoten, tak gejeke. Masa keluar dari umat Nabi? Jadi sama dengan bab ninggalin sholat. Hadisnya man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang ninggalin sholat sengaja kafir terang-terangan. Berarti yang tidak sholat langsung kafir terang-terangan. Loh, disitulah ahli hadis, ahli fikih menafsirkan arti meninggalkan sholat langsung kafir terang-terangan yang bagaimana? Kalau mujahidan melawan kewajiban menganggap sholat tidak wajib. Saya tidak sholat karena menurut saya tidak wajib, kafir. Saya tidak sholat karena malas, wah, tidak kafir. Istitabah, dimintai tobat. Kalau tidak, bisa dihukumi qatl dan dikuburkan di kuburan umat Islam kalau malas. Jadi seperti itu Ustaz Faris Aminah itu, lihat kalau benar-benar mengingkari kesunahannya ya bisa keluar. Kalau tidak, ya kembali lagi. Itu ancaman jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Ustaz. Ya, satu aja ya, azan. Duduk, boleh? Boleh. Salat wajib rukunnya adalah qiyam, berdiri. Kalau salat sunnah berdiri, duduk juga boleh walaupun dia mampu berdiri. Paham? Kalau salat sunnah walaupun mampu berdiri boleh duduk. Kalau sholat wajib mampu berdiri, wajib berdiri. Hanya saja pahalanya dipotong 50%. Ini biasanya antum dapat 100, dapat 50. Jadi kalau antum tidak sakit, ya sholat tuh ngadeg Ustaz. Tidak Bib, saya ingin gaya baru. Ya nanti gaya kodok kalau bisa. Paham ya? Jadi sholat sunnah boleh walaupun mampu berdiri. Sama dengan sholat di kendaraan. Boleh bagi sholat sunnah. Kalau wajib tidak boleh sholat di kendaraan. Naik bis sholat duhur. Naik kereta sholat duhur di kendaraan.
Tidak boleh, harus menghadap kiblat kalau wajib. Kalau sholat sunnah boleh duduk di markab. Itu di antara perbedaan antara sunnah dan fardu. Kita lanjutkan bulan depan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan semoga bermanfaat. Al-Fatihah.